semuanya, welcome back to Awita Life Channel. Aku Yunita dan di video kali ini aku mau sharing review aku mengenai produk Young Living Seedlings buat bayi dan juga anak-anak. Nah, sebelum kita menuju inti topik dari video kali ini, aku mau sharing dulu nih kenapa aku membeli produk Seedlings Young Living ini. Jadi sebenarnya pertama kali aku cobain produk Young Living itu, aku beli premium package Young Living yang isinya 12 essential oils dan juga 1 diffuser. Nah, ini diffusernya dan yang ini adalah 12 essential oilsnya. Jadi karena aku udah pakai ini hampir setahun ya, yang produk ini tuh cocok banget buat aku sekeluarga. Jadi karena sekeluarga ini cocok banget pakai produk Young Living, makanya aku beli juga yang produk Young Living Seedlings ini sama temen aku, Cinana. Karena kalau untuk Young Living memang biasanya aku tanya-tanyanya ke dia dan juga belinya ke dia. Nah, kalau misalnya kalian juga mau tanya-tanya lebih detail mengenai produk Young Living dengan expertnya, kalian juga bisa DM langsung ke teman aku ini di Instagramnya @naokinojourney ya. Nah, yang menarik dari produk Young Living Seedlings ini adalah hypoallergenic. Jadi kandungan di dalam produk Young Living Seedlings ini kemungkinan kecil sekali menyebabkan iritasi pada kulit bayi dan juga anak-anak. Dan biasanya kalau bayi itu kan ataupun anak-anak kan kulitnya tuh halus banget kan ya. So, saran aku sih selalu gunakan produk yang aman, yang baby safe gitu loh, supaya kulit anak-anak itu tetap terjaga gitu. Di sini aku mau review 5 produk dari Young Living Seedlings, yaitu yang paling pertama adalah baby wash and shampoo, kemudian baby lotion, diaper cream, baby oil, dan juga Seedlings Calm Oil. Nah, 5 produk ini bakal aku bahas secara detail reviewnya seperti apa. Dan langsung aja kita mulai dari yang paling pertama ya. Jadi yang paling pertama yang pengen aku bahas itu adalah baby wash and shampoo Young Living Seedlings. Jadi ini tuh cocok banget digunakan buat anak-anak bahkan bayi yang baru lahir ya, alias newborn. Kenapa? Karena di sini itu dia klaim sebagai tear free. Jadi kalau misalnya sabunnya ini kena mata, itu nggak perih di mata anak-anak maupun bayi gitu. Jadi ini buat bayi ini sangat-sangat bagus ya. Kalau misalnya kalian baru ngelahirin dan pengen memberikan yang terbaik buat buah hatinya, kalian boleh cobain yang ini, karena aku memang udah cobain sendiri, memastikan sendiri kalau misalnya ini sabunnya kena mata itu perih atau enggak, dan memang itu enggak perih sama sekali karena memang bahannya ini nih soft banget ya, aman banget buat anak-anak. Berikutnya adalah baby lotion. Jadi baby lotionnya ini teksturnya itu lembut banget dan juga bikin kulit itu kelihatan moisture banget, kelihatan lebih sehat, dan juga wanginya ini nggak menyengat sama sekali. Wanginya tuh soft banget dan enak banget gitu digunakan untuk anak-anak. Karena sekarang kan kita udah terbiasa ya hidup bersama dengan AC gitu. Jadi sebaiknya selalu gunakan baby lotion supaya kulit anak itu tetap terjaga kelembapannya. Dan sebenarnya ini bukan cuma dipakai sama anak-anak aku, karena aku juga sering ikut pakai bareng mereka. Jadi terutama sebelum tidur wajib banget mereka pakai baby lotion ini supaya kulitnya itu selalu lembab ya, terjaga kelembapannya selama anak-anak tidur, apalagi di ruangan ber-AC. Dan kalau misalnya ini mau digunakan ke bagian wajah, leher, itu juga bisa banget, tinggal di tap-tap aja. Ini kandungannya itu bener-bener soft banget, aman banget buat kulit anak-anak, bahkan untuk dewasa juga. Next adalah baby oil. Jadi baby oil ini terbuat dari 100% pure essential oils dan ini biasanya digunakan untuk pijat bayi. Dan biasanya aku gunakan ini setelah anak-anak selesai mandi. Jadi biasanya aku oleskan di telapak kaki mereka dan juga di area tubuh lainnya yang dirasa perlu. Nah, untuk aromanya itu, aromanya sweet banget, enak banget, dan juga ini bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh anak-anak juga. Terus kalau misalnya kita mau campur dengan essential oil lainnya juga bisa banget. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai carrier oil atau massage oil ya. Di sini mungkin aku mau sharing sedikit ya pengalaman aku pada saat melahirkan anak pertama. Jadi waktu aku ngelahirin Adele, anak pertama aku, di rumah sakit tuh kan diajarin tuh gimana caranya merawat bayi. Dan dari dokter spesialis anak aku, dia menyarankan untuk tidak menggunakan bedak pada bayi baru lahir ya. Karena kalau misalnya bedak itu diaplikasikan di area pipinya, itu kalau misalnya serbuk-serbuk bedaknya terbang, itu bisa mengganggu pernafasan bayi.
Atau lebih parah lagi kalau misalnya diaplikasikan di area kemaluan bayi, itu ada kemungkinan bisa menyebabkan infeksi. Makanya dari dokter spesialis anak bilang, kalau misalnya mau wangian buat anak-anak ataupun bayi kita, itu sebaiknya gunakan baby lotion ataupun baby oil ya. Makanya anak aku dua-duanya dari mereka lahir sampai sekarang itu bisa dibilang nggak pernah pakai bedak. Karena saran dari dokter spesialis anak aku sebaiknya ya udah gunakan baby lotion dan juga baby oil gitu. Kalau baby lotion biasanya digunakan untuk menjaga kelembapan kulit ya, karena kita kan pakai AC terus gitu di rumah. Kemudian kalau baby oil bisa digunakan untuk penghangat tubuh, untuk pijat bayi, dan itu yang selama ini aku praktekkan. Bahkan sampai anak aku sekarang usianya 3 tahun yang kecil, yang gede udah 5 tahun mau 6 tahun, itu sampai sekarang mereka nggak pernah pakai bedak bayi loh gitu. Dan selalu aku gunakan oil sih, makanya aku tuh memang pecinta oil banget, karena itu salah satunya karena saran dari dokter spesialis anak aku gitu sejak awal. Dan bisa dibilang setiap kali aku beli berbagai macam oils atau produk bayi dan juga anak-anak, aku tuh selalu cobain juga di kulit aku sendiri, karena kalau kulit dewasa tuh kan lebih nggak gampang iritasi ya. Jadi aku pengen ngecek dulu ini memang bagus atau enggak gitu produknya, baru biasanya aku gunakan buat anak-anak aku. Berikutnya adalah diaper cream. Jadi diaper cream ini biasanya aku gunakan untuk mengatasi ruam pada pantat bayi akibat penggunaan popok sekali pakai. Dan jujur, pada saat aku datang bulan, kadang aku juga pakai diaper cream ini kalau kulit aku iritasi akibat penggunaan pembalut. Karena biasanya kan kalau kayak gitu tuh sering lembab ya gitu, makanya lembab terus suka tergesek sama bahan popoknya atau pembalutnya, itu makanya kita bisa iritasi gitu. Dan juga diaper cream ini bisa digunakan buat bayi dan juga anak-anak kalau misalnya mukanya tuh lagi ada bintik-bintik merah gitu loh. Jadi kalau misalnya bayi yang diberikan ASI, biasanya tuh kan kadang pipinya tuh suka kayak merah-merah gitu, kayak bintik-bintik ruam alergi gitu kan. Nah, bisa juga tuh pakai diaper cream ini supaya untuk mengatasi iritasi pada kulitnya itu. So, ini sih manfaat banget ya, baik untuk bayi, anak-anak maupun dewasa. Ini kepake banget buat aku sekeluarga. Berikutnya adalah Seedlings Calm. Jadi Seedlings Calm ini adalah salah satu essential oils yang biasanya aku gunakan untuk diffuse pada saat anak mau bobo di malam hari. Jadi kegunaannya ini supaya anak itu bobonya lebih tenang, lebih nyenyak gitu, dan bobonya tuh bisa pules banget sampai pagi hari gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya kalian juga bisa diffuse barengan dengan baby oilnya gitu. Jadi dicampurin ya Seedlings Calm ini dengan baby oil, terus di diffuse gitu di diffusernya. Untuk aromanya ini tuh lembut banget, enak banget, dan sangat-sangat menenangkan. Jadi kalau untuk essential oils yang mungkin saat ini paling sering aku gunakan buat kamar anak-anak itu ya ini Seedlings Calm ini, karena ini memang anak-anak juga suka sama aromanya gitu. So, buat para orang tua yang lagi nyari produk perawatan bayi dari shampoo, baby oil, baby lotion, terus juga essential oils buat anak dan bayinya, itu kalian bisa cobain produk yang Living Seedlings ini, karena ini tuh memang bagus banget kandungan di dalamnya. Dari segi harga memang menurut aku dia lumayan pricey ya, lumayan mahal dibandingkan produk pada umumnya. Cuma memang kandungannya ini nggak main-main. Mereka menggunakan essential oils yang baby safe, jadi aman banget buat bayi dan juga anak-anak. Bahkan bayi baru lahir pun sangat-sangat direkomendasikan untuk menggunakan produk yang Living Seedlings ini. Jadi buat kalian semua yang pengen cobain, kalian juga bisa beli sama temen aku, Cinana. Karena dia memang expert banget di bidang yang Living ini. Enak aja sih nanya ke dia apa aja mengenai yang Living, dia bisa jawab dengan jawaban yang sangat-sangat memuaskan lah ke aku gitu. Sangat bisa mengerti kebutuhan ya, kebutuhan aku sebagai seorang pengguna gitu. Dan kalau misalnya kalian mau DM langsung ke Cinana juga boleh banget, langsung aja DM di Instagramnya @nokinojourney ya. So, sekian review aku kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dan kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar produk yang Living Seedlings ini, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti pasti aku balesin satu persatu kalau bisa aku jawab. Oke, kalau nggak bisa aku jawab, biasa aku tanya Cinana dulu. Ci, ini
apa ya kira-kira ya, biar kalian bisa dapetin jawaban yang semaksimal mungkin ya. Dan kalau misalnya kalian ada request pengen aku nge-review produk yang living lainnya, boleh juga tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya aku kayaknya tertarik pengen cobain produknya, nanti aku pasti cobain dan aku bakal bikin reviewnya juga buat kalian semua. Oke? Nah, thank you banget loh udah nonton sejauh ini. Jangan lupa di like, di share juga video ini ke teman-teman atau saudara kalian yang mungkin membutuhkan, dan juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.